Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1802. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Duar. Di bawah tatapan ngeri semua orang, rantai pola rahasia ini sangat tajam dan tidak ada jeda sama sekali di hadapan batu hitam itu. Itu seperti tongkat besi yang menusuk tahu. Tidak ada perlawanan sama sekali di depannya dan dia pun tertusuk dalam sekejap. Saat berikutnya, rantai pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuk tubuh master itu, menusuknya di dalam kehampaan. Tidak. Teriakan melengking terdengar darinya dan master itu langsung terbakar. Dalam sekejap seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Sosoknya berubah menjadi abu dan sepenuhnya menghilang dari sana. Setelah master itu terbunuh dengan mudah, rantai pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditarik satu demi satu dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Terjadi keheningan. Dan itu merupakan keheningan yang mematikan. Kekosongan di depan semua orang kosong, hanya menyisakan gelombang yang samar yang menunjukkan bahwa seseorang pernah hidup di sini sebelumnya. Sesaat lapangan itu dipenuhi dengan napas yang mati dan mata semua orang menunjukkan ekspresi kaget dan putus asa. Meskipun master itu selalu berada di puncak, hampir semua orang yang bisa datang ke sini itu adalah yang terbaik di ranah transendensi tingkat 3. Tapi orang seperti itu mati di sini dengan begitu mudah, membuat semua orang yang hadir memiliki keputusasaan total. Pada saat ini seluruh area telah lama terjerumus dalam keputusasaan. Di antara kerumunan hanya Qingchen yang mengamati dan melihat-lihat setelah memasuki aula utama. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Qingchen selalu diam-diam memperhatikan Jia Luo Mingju yang tidak jauh dari sana. Sejak orang ini memasuki aula, perilaku Jia Luo Mingju sangat aneh. Apakah dia melihat mayat-mayat di sini atau jatuhnya master sebelumnya? Tidak ada kejutan di dalam matanya sedikit pun dan dia selalu sangat tenang. Selain itu, setelah Jia Luo Mingju datang ke sini, dia telah berkeliaran di sekitar 4 ahli kaisar semu, seolah-olah dia sedang melihat-lihat sesuatu dan kedalaman matanya terus berkedip. Langkah kakinya sangat mantap yang membuat Qingchen merasa bahwa Jia Luo Mingju tampak sangat akrab dengan aula ini. Mungkinkah Jia Luo Mingju pernah ke sini sebelumnya? Gumam Qingchen. Entah mengapa ide seperti itu muncul di benak Qingchen. Tapi bagaimana mungkin Jia Luo Mingju berada di tahun-tahun itu? Artinya posisi tempat mereka berada berdiri jelas membentuk sebuah formasi. Dan bukan hanya mereka berempat, tapi lihatlah senior kaisar di atas, dia dan keempatnya ada juga hubungan khusus yang terbentuk antara kaisar agung. Jadi, jika aku tidak salah, mereka berlima seharusnya telah membentuk pemahaman diam-diam saat itu sebuah susunan. Saat ini Jia Luo Mingju berjongkok dan membelai garis-garis di lantai 2. Dan juga mudah bagi semua orang untuk melihat bahwa pola formasi ini sama sekali berbeda dari pola formasi aula sebelumnya. Dan itu adalah tatanan letak yang diperoleh. Berdasarkan ini saja tidak sulit untuk menebak bahwa formasi ini kemungkinan besar diatur oleh kaisar senior ini. Semua orang melihat ke bawah satu demi satu dan benar saja, sesuai dengan instruksi Jia Luo Mingju, semua orang melihat beberapa garis di aula yang memang berbeda dari garis rahasia aula itu sendiri. Karena ada perbedaan besar dalam struktur antara keduanya. Bahkan jika master dari area terlarang yang hadir tidak memiliki pemahaman tentang teknik formasi dunia bawah, mereka masih dapat melihat perbedaannya. Jadi sebenarnya tidak perlu bagi kalian untuk berkecil hati dan putus asa, karena kemungkinan besar ada cara untuk meninggalkan tempat ini, kata Jia Luo Mingju. Dia menegaskan. Mendengar perkataan itu, semua orang menjadi bersemangat. Mata Jia Luo Mingju berbinar dan dia kembali berkata, menurut
Saudara pemakan jiwa dan saudara batu, kalian dapat menempatkan diri kalian pada posisi kalian dan memikirkannya. Kaisar ini adalah orang yang menemukan daerah terlarang di Laut Mati saat itu. Dan juga pada masa itu, seorang ahli semi kaisar yang memimpin semua orang ke sini. Dan menurut saudara batu dan yang lainnya, ahli teratas semi kaisar ini kemungkinan besar dikirim oleh kaisar agung dunia bawah lainnya untuk menjelajahi tanah telantar ini. Dengan kekuatan dan pencapaian mereka, pertama kali mereka datang ke sini adalah untuk menemukan cara untuk pergi. Mendengar ini, semua orang berpikir dan bersemangat karena itu benar-benar mungkin. Orang-orang ini tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini, yang mana karena basis kultivasi mereka tidak cukup. Tapi Kaisar mungkin tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, Kaisar Agung adalah pusat kekuatan teratas di dunia bawah. Bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan prestasinya? Dan Kaisar Agung di depan telah mendesak formasi ini sebelum dia meninggal. Apa artinya? Itu menunjukkan bahwa begitu formasi ini berhasil diaktifkan, sangat mungkin mereka akan dapat pergi hidup-hidup dari sini. Semua orang pun meminta, saudara penguasa dunia bawah Qin Chen dan saudara Jia Luomingju, karena kalian berdua adalah master formasi, jadi tolong cari tahu bagaimana cara untuk mengaktifkan formasi ini. Patriark Yanhun dan yang lainnya buru-buru berbicara. Sekarang mereka telah terperangkap sampai mati di sini. Bahkan jika seekor kuda mati diperlakukan sebagai dokter kuda yang hidup, maka itu lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu untuk mati. Di sini Jia Luomingju mengungkapkan bahwa dia memiliki rencana untuk bisa mengaktifkan formasi ini. Akan tetapi dia membutuhkan bantuan dari Qin Chen. Segera semua orang pun melihat ke arah Qin Chen. Aku akan melakukan penelitianku terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia melangkah maju dan melihat dengan seksama pola-pola formasi itu. Akan tetapi pola formasi ini dibangun oleh teknik formasi dunia bawah. Dengan teknik formasi kosmik Qin Chen, lebih baik melihat struktur pola formasi daripada melihat struktur pola rahasia. Namun, seperti yang dikatakan Jia Luomingju, pola formasi dari 4 ahli kaisar semu dan ahli kaisar wanita di atas itu adalah satu. Artinya kelimanya memang membentuk struktur pola yang unik. Namun untuk beberapa alasan, Qin Chen selalu merasa bahwa pola di bawah agak aneh dan itu tidak mudah untuk menerobos aula. Semuanya, formasi ini memang terhubung, namun ada beberapa tempat yang belum dipahami olehku. Jangan khawatir, tunggu aku untuk mengetahui struktur pola rahasia di aula ini terlebih dahulu, lalu analisis secara menyeluruh. Karena formasi semacam ini tidak dapat diaktifkan dengan tergesa-gesa. Jika terjadi kesalahan, maka kita tidak akan dapat menanggung akibatnya, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Formasi ini memberi Qin Chen perasaan yang sangat aneh. Dibandingkan dengan formasi aneh, pola rahasia di aula ini memberi Qin Chen perasaan yang baik. Qin Chen merasa bahwa garis-garis rahasia di sini tidak digunakan untuk menjebak orang, tetapi memiliki kegunaan lain. Akan tetapi kemudian Jia Luomingju memaksa Qin Chen untuk segera memimpin pengaktifan formasinya secepat mungkin. Bahkan leluhur iblis bayangan ikut berbicara. Akan tetapi Qin Chen tetap dengan keputusannya, dia tidak akan terburu-buru dan harus memeriksanya terlebih dahulu. Sementara untuk semua orang yang mungkin akan kehilangan malahap jiwanya lebih jauh lagi, mungkin saja nanti Qin Chen akan melepaskan api teratai hijau kacau untuk memperlambat hilangnya roh semua orang. Tapi Qin Chen tidak akan pernah mengaktifkan formasi besar ini dengan gegabah. Qin Chen merasa bahwa Jia Luomingju membiarkannya memimpin formasi benar-benar dengan hati yang gelap dan beberapa tujuan khusus. Meskipun Qin Chen tidak takut pada rencana Jia Luomingju, namun Qin Chen tidak ingin langsung masuk ke dalam perangkap lawan. Qin Chen ingin melihat terlebih dahulu obat apa yang dijual di labu oleh Jia Luomingju ini. Melihat penolakan tegas dari Qin Chen untuk memimpin formasi, mata Jia Luomingju memancarkan sinar dingin dan dia mendesah tak berdaya. Jia Luomingju hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Namun Qin Chen tiba-tiba mencibir dalam hatinya. Jia Luomingju ini berkata sebelumnya bahwa dia tidak dapat memotivasi tanpa pemimpinannya sendiri. Tapi sekarang dia berkata bahwa dia hanya dapat mengaktifkan sebagian saja. Jelas dia benar-benar berbohong sebelumnya.
Tapi ketika mereka mendengar kata-kata Jia Luomingju, mata orang lain menunjukkan keterkejutan. Mereka segera mendesak Jia Luomingju untuk segera mengaktifkan formasinya terlebih dahulu, dan mereka meminta untuk jangan buang-buang waktu lagi. Banyak master menunjukkan wajah gembira di saat berbicara dengan penuh semangat. Bahkan master yang sebelumnya tidak puas dengan Qin Chen pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menengus dingin, menunjukkan penghinaan dan berkata bahwa penguasa dunia bawah Qin Chen hanyalah orang pengecut. Kurang ajar, apa katamu? Kata Seribu Tulang, wajahnya menjadi pucat. Dia dengan keras, tubuhnya meledak menjadi napas mengerikan, dan kekuatan yang menekan tubuh lawan yang berbicara itu. Wajah lawan berubah tiba-tiba dan dia mundur dan mendekati Jia Luomingju. Kemudian Jia Luomingju menengahi dan berkata dengan sangat bijak. Akan tetapi Jia Luomingju tampak seperti membawa damai di permukaan wajahnya. Namun apa yang dia katakan kepada semua orang itu malah membuat banyak orang menjadi semakin tidak puas dengan Qin Chen. Memang Qin Chen adalah orang yang membawa mereka ke sini, tetapi sekarang dia tidak mau memobilisasi formasi yang terlalu berlebihan. Di depan semua orang, Jia Luomingju benar-benar berpura-pura baik, tetapi dia menyudutkan Qin Chen. Hal itu membuat Seribu Tulang sangatlah marah. Ada cahaya dingin di mata Seribu Tulang, dan dia penuh dengan amarah. Dan ketika Seribu Tulang hendak melangkah maju untuk menyerang Jia Luomingju, Seribu Tulang langsung dihentikan oleh Qin Chen. Namun pada akhirnya Qin Chen pun setuju, namun Qin Chen tidak ingin memimpin pengaktifan formasi dan membiarkan Jia Luomingju untuk memimpin formasinya. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai, kata Jia Luomingju. Setelah berdiri diam sesuai dengan pengaturan Jia Luomingju, Jia Luomingju datang ke formasi besar dan memberi perintah dengan sedikit kegembiraan yang tidak disengaja dalam kata-katanya. Kalian semua ikuti aku nanti, kata Qin Chen. Dia diam-diam berkata kepada Seribu Tulang dan yang lainnya. Formasi, bangun, kata Jia Luomingju. Saat ini, saya melihat Jia Luomingju mengeluarkan teriakan pelan. Tangannya tiba-tiba membentuk tanda formasi satu demi satu, dan dengan suara keras sumber kekuatan yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke tanda formasi di bawah. Boom! Diiringi dengan sedikit getaran, pola kuno di bawah diaktifkan dalam sekejap, dan napas tak terlihat menyelimuti sekeliling aula. Semuanya ikuti aku untuk memobilisasi formasi besar, kata Jia Luomingju. Dia mengeluarkan raungan keras, dan dengan teriakannya, para master di sekitar keempat Kaisar Semu menuangkan kekuatan mereka sendiri ke dalam formasi di bawah. Segera di bawah tatapan semua orang yang terkejut, pola-pola di bawah kaki keempat ahli Kaisar Semu itu menyala satu demi satu, dan para master dari banyak area terlarang yang hadir saling menembak, dan kekuatan asli yang kuat tampaknya menambah vitalitas pada pola-pola itu lagi. Boom! Aura mengerikan yang menggemparkan surga memenuhi seluruh aula dalam sekejap. Duar. Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, aura kuno dilepaskan dari mayat keempat ahli Kaisar Semu yang telah meninggal, dan keempat harta karun kelahiran di depan mereka juga ditangguhkan dalam sekejap. Itu adalah jam kuno, rantai, pena hitam, dan kain. Semuanya ditangguhkan satu demi satu. Boom! Jam kuno itu mengambang dengan cahaya hitam yang menyala, dan rune kuno di atasnya mengalir, mengirimkan lonceng yang menggemparkan jiwa. Sementara rantai itu melonjak dan berenang seperti ular roh, menutup kekosongan dan menekan dunia ke segala arah. Sementara pena hitam itu menyilaukan, dan aura yang tak terhitung jumlahnya mengembara dan berkumpul di ujung pena, memutuskan hidup dan mati serta masa depan dengan satu goresan. Sementara kain itu juga nampak berderak. Itu bergetar, dan pemaksaan yang menekan jiwa para master yang ada di sana meresap ke udara. Aura dari empat harta karun tingkat tinggi dan empat ahli Kaisar Semu itu langsung bergabung. Pada saat ini semua orang memiliki ilusi bahwa keempat ahli Kaisar Semi itu tampaknya menjadi hidup, yang melepaskan aura pemaksaan yang tak ada habisnya. Boom! Semua aura yang mereka lepaskan mengalir ke formasi besar di bawah. Dalam sekejap semua orang merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah mereka menghadapi keberadaan yang tak tertahankan.
napas mereka menjadi mandeg. Kekuatan ini, semua orang mendongak dengan takjub dan melihat pola formasi menyala satu demi satu di tanah aula. Pola formasi ini terus menyebar, itu meluas, dan menyala satu demi satu sebelum akhirnya menyebar ke segel wanita misterius yang berada di atas. Dengan suara yang keras, kekosongan di sekitar wanita misterius di udara langsung menyala dengan rune dan pola tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa rune dan pola rahasia ini berubah menjadi rantai yang mengikat wanita misterius itu dengan kuat di sana. Rantai ini sangat tebal dan bersinar dengan cahaya hitam pekat. Tubuh ular misterius dari wanita itu tertusuk di kehampaan dan dia dipenjara dengan kuat di sana seperti seorang tahanan. Apa yang terjadi? Semua orang menjadi terkejut. Bukankah Jia Luomingju mengatakan bahwa kaisar wanita misterius dan keempat ahli kaisar semi kemungkinan besar sedang menyiapkan formasi untuk menghancurkan pola rahasia bersama-sama? Namun mengapa pola di bawah kaki keempat kaisar agung itu aktif untuk malah mengikat sang kaisar agung wanita misterius itu? Apa sebenarnya itu? Formasi ini, di aula utama Qinchen telah mengamati formasi kuno itu. Ketika formasi kuno itu terbentuk, pupil mata Qinchen tiba-tiba mengecil. Qinchen akhirnya mengerti mengapa dia merasa berdebar-debar sebelum dia datang. Sebelum formasi itu diaktifkan, posisi dan bentuk keempat ahli kaisar semi dan wanita bertubuh ular itu tampaknya sedang membentuk formasi bersama-sama, mencoba untuk menghancurkan pola rahasia di aula ini. Akan tetapi ketika pola formasi ini muncul, Qinchen dengan jelas melihat bahwa formasi besar yang diatur oleh keempat semi ahli kaisar itu sebenarnya ditujukan kepada gadis ular misterius itu. Keempat ahli kaisar semu dan dewi misterius ular itu ternyata adalah musuh. Dan keempat ahli kaisar semu dan kaisar agung itu bukanlah teman sama sekali. Apa sebenarnya terjadi pada tahun itu? Dan apa tujuan Jia Luomingju mengaktifkan formasi ini? Apakah dia tahu? Di samping setelah melihat pemandangan seperti itu, ekspresi semua orang berubah dan mereka terpesona. Sementara Qinchen diam-diam menjadi waspada. Pada saat ini jika Jia Luomingju memiliki hantu di dalam hatinya, maka dia hampir akan menunjukkan warna aslinya sekarang. Dan boom, pada saat ini di bawah dukungan semua orang, formasi itu mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Diiringi oleh suara gemuruh itu, pilar cahaya melesat dari depan keempat kaisar semu, dan pilar cahaya hitam yang menakutkan langsung menyelimuti gadis ular misterius itu. Sinar cahaya ini berubah menjadi batu giling besar. Boom! Batu giling itu mengandung pemaksaan yang mengerikan dan semua orang yang hadir hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan yang dahsyat itu menekan gadis ular misterius itu. Pada saat yang sama, semua pusaran muncul di tengah cakram sihir hitam, dan pusaran itu berputar di sekitar berkas cahaya. Itu sangat muram, seolah-olah ada monster mengerikan yang akan keluar darinya. Berdentang. Terdengar suara rantai berdenting, seolah-olah ada mekanisme yang telah disentuh. Semua orang menatap pusaran itu dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa di pusaran hitam pekat itu sebuah rantai hitam tiba-tiba meledak. Dan rantai itu seketika menyerang para master yang telah mengaktifkan formasi di bawah seperti ular roh. Jia Luomingju tampaknya telah menduganya sejak lama, dan dengan jentikan tangannya, seorang master terlempar keluar olehnya dan rantai besi hitam itu segera menembus tubuhnya dan dia terjerat erat di sana. Tidak. Di bawah rasa sakit yang hebat, master itu terbangun. Dia meraung keras dan tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, tubuhnya dan cepat menjadi layu, seolah-olah dia telah kehilangan semua asal-usulnya. Semua orang yang hadir menjadi terkejut, tetapi hanya sedikit orang yang merasa itu sudah diduga. Di antara mereka ada master penjara neraka dan leluhur Yanhun. Mampu menonjol di antara begitu banyak master, mereka tentu saja bukan masalah kecil. Sebelum area terlarang laut mati, Jia Luomingju telah menyembunyikan kekuatannya. Jadi dia merasa bahwa Jia Luomingju mungkin menyembunyikan sesuatu. Sekarang formasi ini telah muncul. Jia Luomingju akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Begitu gambar itu muncul, penampilannya yang garang sepenuhnya terekspos di hadapan semua orang.